Halo teman-teman, perkenalkan namaku Jonathan Triwisono dengan NIM 71202404152. Nah, kali ini aku akan membahas materi mengenai sekta-sekta dan bidat-bidat. Sekta-sekta dan bidat-bidat merujuk pada kelompok-kelompok keagamaan yang memiliki pandangan atau ajaran yang berbeda dari arus utama sebuah negara. Meski sering digunakan secara bergantian, kata sekta biasanya lebih netral, sedangkan bidat seringkali membawa konotasi negatif karena dianggap menyimpang atau sesat menurut pandangan agama yang dominan. Wujud sekta atau bidat lebih mudah dirasakan daripada dirumuskan. Bagi anggota gereja, nama sekta seringkali membawa konotasi negatif. Namun, dari sudut pandang historis, hal ini seharusnya tidak demikian. Sekta-sekta adalah kelompok kecil persekutuan Kristen yang dengan sengaja memisahkan diri dengan gereja-gereja besar. Karena mereka merasa gereja besar telah mengabaikan aspek penting dari kepercayaan Kristen, sekta-sekta ini berusaha untuk menghidupkan kembali pokok-pokok pengakuan yang mereka anggap lebih murni dan sempurna dari jemaat Kristus di bumi. Nah, karakteristik sekta atau bidat, sekta-sekta Kristen seringkali sangat menekankan unsur tertentu dari iman Kristen secara berat sebelah, seperti pertobatan dan pengudusan. Fokus pada transformasi spiritual dan kesucian hidup. Yang kedua, persekutuan anggota jemaat dan jabatan umum semua orang percaya, menekankan pentingnya persekutuan dan partisipasi aktif semua anggota dalam gereja. Yang ketiga, karunia-karunia roh, mentitik beratkan pada karunia seperti menyembuhkan dan berkata-kata dengan bahasa roh. Yang keempat, penantian akan kedatangan kembali Tuhan, menantikan kembalinya Yesus Kristus ke dunia. Yang kelima, keasingan gereja di tengah kuasa dunia, menganggap gereja sebagai entitas yang terpisah dari dunia yang dikuasai oleh kuasa jahat. Meskipun gereja seringkali alpa dalam hal-hal ini, sekta-sekta justru mengingatkan gereja tentang pentingnya hal-hal tersebut. Namun sayangnya, sekta-sekta ini seringkali melepaskan keseluruhan kesaksian Alkitab, sehingga teologi dan praktik kesalehan secara mereka cenderung membelokkan kebenaran Injil. Sejak permulaan sejarah gereja, sekta-sekta sudah ada. Namun baru pada abad ke-19 mereka mulai berkembang pesat, terutama di Inggris dan di Amerika. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, toleransi agama. Sebelum abad ke-19, banyak negara tidak mengizinkan munculnya sekta di luar gereja yang sah. Ketika Inggris memaklumkan toleransi umum, banyak gereja dan sekta yang bebas terbentuk. Dan yang kedua adalah individualisme. Pada abad ke-19, individualisme merajalela, menyebabkan orang merasa tidak lagi terikat kepada kuasa, persekutuan, dan tradisi. Kebebasan pribadi juga berlaku di bidang agama, membuat orang lebih berani membentuk atau memisahkan gereja berdasarkan pandangan mereka sendiri. Dari segala sekta atau gerakan sektaris yang timbul pada zaman itu ataupun dalam abad kita sendiri, kita hanya membahas dengan singkat beberapa sekta yang terpenting yang kini berpengaruh di Indonesia. Nah, yang pertama adalah Adventis. Penantian akan kedatangan kembali atau Advent Tuhan Yesus Kristus dengan segera menjadi fokus utama bagi banyak sekta Adventis. Pemikiran ini membawa William Miller di Amerika untuk melakukan perhitungan teliti mengenai waktu terjadinya peristiwa besar tersebut. Meskipun Yesus sendiri telah mengatakan bahwa tidak seorang pun yang mengetahui hari dan saatnya, menurut Miller, Kristus akan kembali antara 21 Maret 1843 dan 21 Maret 1844. Meskipun perhitungannya terbukti keliru, sejak saat itu muncul beberapa golongan Adventis, terutama di Amerika, yang terus berusaha menentukan hari kiamat dan menggunakan dalil-dalil dari kitab Daniel dan Wahyu. Salah satu golongan Adventis yang paling penting adalah Adventis hari ke-7 atau Seventh Day Adventist atau Sabatis. Mereka percaya bahwa dosa besar gereja adalah mengubah hari istirahat dari hari Sabat atau hari ke-7 menjadi hari Minggu atau hari pertama. Nah, beberapa sifat khas dari gereja dari sekta Adventis hari ke-7 antara lain, yang pertama adalah kepercayaan tentang kematian dan kebangkitan. Mereka percaya bahwa setelah mati,
tubuh dan jiwa manusia tidur hingga hari kebangkitan. Yang kedua adalah kerajaan 1000 tahun. Mereka percaya bahwa Kristus akan membangun kerajaan 1000 tahun di surga sebelum kiamat yang akhir. Yang ketiga adalah kehancuran orang tidak percaya. Mereka berpendapat bahwa semua orang yang tidak percaya akan ditiadakan. Mereka memperhatikan rupa-rupa yang terlarang mengenai makanan, minum, rokok, dan sebagainya. Semua anggotanya mengorbankan 1/10 pendapatannya. Organisasi, urusan keuangan, propaganda, dan kolportasi atau penjualan kitab Adventis diatur dengan rapi dan dijalankan dengan gembira. Nah, yang kedua adalah saksi Yehova. Nah, saksi-saksi Yehova memiliki beberapa keyakinan dan ajaran khusus yang membedakan mereka dari kelompok Kristen lainnya. Yang pertama adalah penantian kedatangan Kristus. Mereka menantikan kedatangan kembali Kristus dan memperhatikan hal itu terjadi pada tahun 1914. Mereka mengumumkan pecahnya Perang Dunia Pertama dengan Wahyu 12 ayat 7-12 dan menyimpulkan bahwa pada saat itu Kristus telah naik tahta di surga. Nah, yang kedua adalah bumi baru dan Armageddon. Mereka berharap adanya bumi baru yang didahului oleh pertempuran akhir di Armageddon dan pembasiman semua orang yang tidak percaya. Yang ketiga, ada pandangan terhadap negara dan gereja. Saksi-saksi Yehova cenderung menjauhkan diri dari perdagangan militer dan politik. Mereka menganggap negara sebagai alat setan dan gereja-gereja sebagai kaki tangannya. Yang keempat, ada pengorbanan dan semangat misioner. Mereka memiliki semangat misioner yang tinggi dan sering menunjukkan keberanian dalam bersaksi serta kesediaan untuk menderita penghambatan dan kesengsaraan. Saksi-saksi Yehova juga dikenal dengan kehidupan yang sederhana dan disiplin yang ketat. Mereka menjauhkan diri dari banyak aspek kehidupan modern dan dianggap mereka sebagai penyimpangan dari ajaran Alkitab. Beberapa karakteristik khusus dari kehidupan dan praktik mereka meliputi: yang pertama, pemisahan diri dari masyarakat umum. Mereka berusaha sedapat mungkin untuk tidak terlibat dalam kegiatan sosial dan politik umum di masyarakat. Dan yang kedua adalah kesadaran pemanggilan. Fokus utama mereka adalah berjuang demi hormat Yehova, sehingga penghayatan dosa dan rahmat seringkali diabaikan. Gerakan-gerakan saksi Yehova dapat dilihat sebagai suatu proses terhadap merosotnya harapan dan merajalelanya roh dunia dalam gereja-gereja besar. Meskipun primitif dan legalitas, gerakan ini menarik perhatian banyak orang melalui keberanian mereka dalam bersaksi dan semangat misioner yang kuat. Mereka menawarkan alternatif dan radikal yang berbeda dari gereja arus utama, sehingga pandangan mereka seringkali kontroversial dan menimbulkan perdebatan. Dan yang ketiga ada gerakan Pentakosta. Gerakan Pentakosta sering mengajukan pertanyaan penting: di manakah kuasa Roh Kudus dan iman yang bernyala-nyala dalam gereja dewasa ini? Mereka ingin menghidupkan kembali semangat asli yang pernah ada dalam jemaat Kristen pada zaman Rasuli. Menurut keyakinan mereka, Roh Kudus tidak berubah sejak saat itu, sehingga orang percaya masih dapat mengharapkan segala kasih karunia. Golongan Pentakosta menitik beratkan beberapa aspek penting dalam kepercayaan Kristen. Antara lain, yang pertama adalah bernubuat, memberikan pesan ilahi kepada jemaat. Yang kedua adalah berbahasa roh, menggunakan bahasa spiritual yang dipahami sebagai bahasa komunikasi dengan Tuhan. Yang ketiga adalah menyembuhkan orang sakit, menggunakan doa dan iman untuk menyembuhkan penyakit fisik dan spiritual. Yang keempat, ekstase dan kegembiraan. Ciri khas mereka adalah ibadah yang penuh ekstase dan kegembiraan, menunjukkan pengalaman spiritual yang mendalam. Gerakan Pentakosta modern mulai muncul di Amerika, khususnya di California, dan kemudian menyebar ke Eropa, terutama di Jerman. Saat ini, gerakan ini juga digemari oleh banyak orang Kristen dalam gereja-gereja muda yang terpengaruh oleh metode dan suasana kebaktian gereja Pentakosta. Di gereja-gereja muda, gerakan Pentakosta memiliki pengaruh yang signifikan karena metode kebaktiannya yang dinamis dan penuh semangat. Jemaat-jemaat muda seringkali tertarik dengan pendekatan yang menekankan pengalaman langsung dengan Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya. Suasana kebaktian yang hidup dan penuh semangat ini memberikan alternatif yang berbeda dari kebaktian tradisional yang mungkin lebih formal dan terstruktur. Yang keempat adalah sekta dan gereja. Sungguh mengembirakan bahwa gereja di masa kini sudah mulai membuka telinganya untuk seruan Roh Kudus yang disampaikan melalui sekta-sekta.
Kesadaran ini tercermin dalam beberapa aspek penting kehidupan gereja global. Yang pertama adalah kesadaran baru tentang eskatologi. Salah satu contoh kesadaran baru dalam gereja sedunia adalah mengenai eskatologi, yang menjadi pokok utama dalam sidang Dewan Gereja-Gereja Dunia di Evanston dengan tema Harapan Kristen. Sidang ini menunjukkan perhatian gereja-gereja terhadap isu-isu akhir zaman dan harapan akan kedatangan kembali Kristus. Yang kedua adalah usaha menumpuk rasa persekutuan. Gereja-gereja juga aktif berusaha memupuk rasa persekutuan di dalam jemaat. Langkah ini melibatkan pendidikan bagi kaum awam untuk meningkatkan pengetahuan dan kegiatan mereka. Apostolat atau penginjilan dan diakonat atau pelayanan kini sangat diperhatikan. Beberapa gereja mulai memberikan ruang untuk penyembuhan melalui doa dan iman. Yang ketiga adalah menjalin hubungan dengan masyarakat. Gereja-gereja mencari cara untuk menjalin hubungan dengan golongan masyarakat yang telah meninggalkannya, seperti kaum buruh. Usaha ini bertujuan untuk mengembalikan hubungan antara harmonis antara gereja dan berbagai kelompok sosial. Yang keempat adalah persekutuan dan ordo-ordo Protestan. Di berbagai tempat muncul persekutuan-persekutuan atau ordo-ordo Protestan yang berusaha mewujudkan cita-cita sekta di dalam lingkungan gereja dengan cara yang dipertanggungjawabkan. Contohnya termasuk Evangeliske Michaelsbruderskap di Jerman, ada Iona Community di Skotlandia, Biara Protestan di Taizé, Prancis, dan Biara Wanita Protestan di Grenskhems, Swiss. Untuk menghadapi persoalan kesektaan dengan tepat, sangat perlu bagi semua gereja untuk memperluas dan memperdalam rasa pemanggilan mereka terhadap dunia ini. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa gereja sedang berusaha untuk memerhatikan seruan-seruan yang datang dari sekta-sekta, sekaligus memperkuat rasa kesatuan dan tujuan utama mereka dalam melayani Tuhan dan sesama. Baik teman-teman, itu adalah penjelasan saya mengenai sekta dan bidat-bidat. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Bye.